Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama Mbak Yu, tentunya di channel kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan channel Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, Mbak Yu akan mencoba mengulas alur cerita sinopsis Gopi, yang dimana sinetronnya semakin seru dan bikin penasaran. Yang dimana video awal kita diperlihatkanlah oleh Gaura yang memanggil tetangga untuk melihat ritual muhdikahi Mira dan Vidya. Namun bikin mengejutkan, seorang wanita telah mengejek Mira yang mengatakan bahwa Mira telah menikahi seorang pria yang berusia sama dengan ayahnya. Dan sehingga membuat Mira pun menjadi emosi dan ingin melabrak tetangga itu. Namun sepertinya Gauri pun berhasil untuk menahan Mira. Begitu juga dengan Vidya yang tak terima jika Mira telah dihina oleh wanita ini dan langsung memperingati mereka untuk tidak menghinanya. Dan setelah itu mereka pun mulai meneriaki Vidya bahwa Vidya pasti dengan paksa menikahi tunangan saudara perempuannya, yaitu adalah Safran. Jadi Mira kawin lari bersama dengan Daram. Bahkan mereka pun kembali menjelek-jelekkan keluarga Modi bahwa mereka melihat keluarga kaya menikahi putri mereka. Setelah itu Vidya pun bertanya kepada Mira, apakah kamu tidak bisa melihat penghinaan orang tua mereka dan meminta wanita ini untuk menjaga lidah mereka dan tidak menghina orang tua kami? Namun sangat disayangkan Mira hanya diam saja dan tidak berespon apa-apa tentang penghinaan semua ini. Seketika wanita itu pun kembali berteriak dan terus menghina Vidya dan Mira. Namun apa yang terjadi? Gaura memanggilnya Coti Cantaki dan bertanya, apakah kamu marah atas penghinaan ini? Dan dengan pandainya Vidya pun mengatakan, aku tidak merasa itu adalah penghinaan, dan mengatakan kembali, aku siap untuk ritual ini. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi wanita itu pun kembali mengatakan jika mereka tidak akan tampil di muhdikahi. Kini Gaura meminta mereka untuk berhenti menghinanya dan mengatakan jika mereka harus melakukan dengan gaya yang biasa. Dan Gaura pun kembali mengatakan jika mereka sangat menyukai dengan pasta cendana dan yang tidak mereka sukai dengan pasta arang. Sementara di sisi lain terlihat Gopi yang berdoa di kuil, yang meminta kepada dewa untuk membantunya untuk memecahkan masalahnya. Dan di saat dia dengan khusyuknya berdoa di depan dewa, tiba-tiba ada seseorang yang memegang kepalanya. Gopi pun berpikir jika itu adalah jalan dari masalah yang selama ini dia alami. Seketika dia pun berbalik badan dan ternyata seseorang itu pun sudah tak ada di sana. Kini Gopi pun mencoba untuk meneriakinya dan mencoba lagi untuk mengejarnya siapakah wanita misterius itu. Dan kini pun Gopi mencoba mengejarnya karena dirinya penasaran siapakah seorang wanita itu yang telah dengan tulusnya memegang dirinya. Namun apa yang terjadi? Di saat wanita itu begitu paniknya tak sengaja menabrak seseorang dan akhirnya membuat dirinya pun terjatuh dari tangga dan tak sadarkan diri. Sehingga apa yang terjadi di saat Gopi ingin mendekatinya dan membalikan badannya, dan ternyata yang dia lihat ternyata wanita itu adalah mirip dengan Bibi Hetal. Apakah itu memang benar adalah Bibi Hetal yang selama ini telah pergi tak ada kabar? Sementara di sisi lain terlihat Kokila yang mencoba untuk menghubungi Vidya. Namun sangat disayangkan, Vidya pun tak kunjung mengangkat telepon itu.
Sementara Vidya yang di sana pun dijadikan boneka oleh Gaura. Dan kemudian suruhan Gaura pun mulai mengoleskan pasta cendana pada wajah Mira. Sementara wanita lain pun kembali mengoleskan pasta arang kepada Vidya. Dan di saat itu Gaura yang melihat ada panggilan masuk di HP Vidya pun melihatnya, dan ternyata itu Kokila. Gaura pun mencoba mengangkatnya, dan di sisi lain terlihat Kokila pun yang panik dan bertanya, "Di mana cucuku Vidya?" Kini Gaura pun mengatakan jika hari ini adalah Muhdikuya, dan Vidya pun berteriak kepada seorang wanita untuk meninggalkannya. Setelah itu Kokila pun bertanya, "Mengapa ada cucuku yang berteriak-teriak?" Lalu Gaura pun menyalakan speaker dan meminta Vidya untuk berbicara kepada Kokila. Sementara Vidya pun yang mengatakan jika dirinya sangat baik-baik saja, sehingga membuat Kokila pun memperingatkan Gaura untuk tidak menyusahkan cucu-cucunya. Kemudian Gaura pun tertawa dan memutuskan panggilan itu, dan dirinya pun bergumam bahwa dia sedang menunggu hari ini dan sekarang giliran Kokila dan keluarganya untuk menangis berdarah-darah. Sementara itu di sisi lain terlihat Gopi pun yang menangis dan meminta ibunya untuk membuka matanya. Sesaat kemudian Ahem dan Jigar pun datang di sana untuk menjemput ibu dan membawanya pun pergi ke rumah sakit. Sementara itu di sisi lain terlihat Mira yang mengejek Vidya bahwa kamu pasti merasakan sakit yang sama seperti dulu ketika keluarga Modi pun menghinaku berulang kali. Kemudian Vidya pun bangun setelah acara Muhdikayi. Kini Gaura pun yang mencoba untuk menghentikannya dan mengatakan jika masih kamu belum selesai dan menerapkan arang pada Mira dan pasta cendana pada Vidya, dan kembali bertanya apakah kamu merasa sakit. Setelah itu Vidya pun mulai bangkit lagi, tapi Gaura pun mencoba menghentikannya kembali dan kembali mengatakan ibu mertuamu masih ada di sana. Durga pun maju, dan setelah itu Gaura memintanya untuk kembali dan meminta Mira untuk maju ke depan. Dan kemudian Vidya pun bertanya kepada Mira, apakah kamu juga akan? Tapi itu telah dihentikan oleh Gaura yang kembali mengatakan jika Mira memiliki hubungan ganda dengan diriku, jadi kamu telah membuat pengaturan khusus untuknya. Cukup sampai di sini episode kita kali ini. Nantikan episode selanjutnya dan jangan sampai terlewatkan alur ceritanya. Akhir kata Bayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.